Baik, presentasi kali ini akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Profesor Mini selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan teman-teman yang berbahagia. Di sini perkenalkan saya Yuniar Pramestia Wardani dengan NIM 020 dari kelas 2021A ingin mencoba untuk mempresentasikan mengenai proposal kualitatif yang saya buat begitu. Di sini saya akan mencoba untuk meneliti yaitu yang berjudul Analisis Ketidaksesuaian Perilaku Sosial Masyarakat dalam Kegiatan Judi Burung Merpati di Kelurahan Peloso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bab 1 terlebih dahulu, yaitu pendahuluan di latar belakang. Yang pertama, yaitu saya akan menyajikan mengenai ketidaksesuaian perilaku sosial merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Jadi di sini ketidaksesuaian perilaku itu adalah salah satu bagian dari penyimpangan perilaku. Yang dimana penyimpangan perilaku adalah segala perilaku yang segala tindakan yang bertolak belakang dari nilai atau moral yang ada atau yang berlaku di masyarakat begitu. Jadi di sini sebelum saya membahas mengenai fokus saya terhadap upaya penyelesaian dari kasus yang saya teliti, saya akan menjelaskan dulu. Saya akan memberikan pemahaman dulu terhadap penyimpangan perilaku. Kemudian yang kedua, saya akan bahas mengenai penyimpangan perilaku masih sering terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri kan adalah negara hukum ya. Jadi Indonesia pasti akan menindaklanjuti dari masyarakat atau warga negara Indonesia yang melanggar atau melakukan penyimpangan perilaku. Kemudian yang ketiga, di sini akan menyajikan aktivitas adu doro atau adu burung merpati itu tadi semakin meluas hingga sekarang. Jadi dengan perkembangan zaman ini, kegiatan judi burung merpati ini tidak tidak berkurang, tapi malah meluas di seluruh daerah begitu. Kemudian yang keempat, anak-anak hingga remaja terbawa pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kita tahu bahwa lingkungan di sekitar kita ini rawan ya terhadap anak-anak atau remaja begitu untuk terbawa oleh pengaruh dari orang-orang dewasa begitu. Terutama ketika mereka ini kekurangan kurang kurang diawasi oleh orang tuanya begitu. Kemudian yang kelima yaitu terselipnya pelaku perjudian adu burung merpati dalam lingkungan tersebut. Jadi di sini banyak orang yang ada di lingkungan tersebut ini mengatakan bahwa mereka melakukan adu burung merpati ini hanya untuk kepuasan mereka atau kesenangan mereka saja. Tetapi di situ di lingkungan tersebut itu pasti ada bandar perjudiannya gitu. Jadi di situ pasti akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu. Kemudian yang keenam, perjudian merupakan salah satu tindak kriminal. Itu pasti kita sudah tahu bahwa perjudian adalah salah satu tindak kriminal yang dapat dilakukan jeratan hukum begitu. Kemudian yang ketujuh, perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini juga saya akan menyajikan dari Undang-Undang Hukum Pidana yang mengarah pada tindak perjudian gitu. Kemudian yang ke-8, upaya pihak berwajib dalam menghentikan tindak kriminal perjudian. Nah, di sini sudah masuk ke dalam fokus saya yaitu mengenai upaya dari beberapa pihak dalam penyelesaian atau pemberantasan perjudian adu burung merpati. Kemudian yang ke-9 yaitu membangun motivasi para pelaku judi tersebut yang datang dari lingkungan sekitarnya. Selain selain memberantas tindak kriminal seperti perjudian tersebut, di sini juga di lingkungan sekitar juga wajib untuk membangun motivasi para pelaku agar nantinya pelaku tersebut tidak melakukan atau tidak mengulangi tindakan tersebut. Begitu. Yang ke-10 yaitu urgensi penelitian, yang dimana penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyimpangan perilaku ini harus kita jauhi dan kita harus membangun motivasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menjerumuskan mereka kepada tindak kriminal begitu. Kemudian di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, di sini saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dorongan dari diri pelaku judi adu burung merpati tersebut ketika ingin menghentikan keinginannya dalam melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana peran pemerintah dan kepolisian dalam mengusut dan menanggulangi kegiatan negatif berupa judi adu merpati yang disesuaikan dengan landasan hukum. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemampuan keluarga dari pelaku judi burung merpati dalam memberikan motivasi yang baik agar tidak melakukan tindakan yang sama. Jadi, kesimpulan dari rumusan masalah yang saya buat yaitu mengenai cara atau upaya dari individu tersebut, dari individu itu sendiri atau dari lingkungan sekitarnya, dalam menghentikan aktivitas penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh pelaku tersebut, yaitu perjudian burung merpati. Kemudian tujuan penelitian yang di sini ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Yang tujuan umum yaitu mengetahui dorongan dan motivasi baik dalam diri individu ataupun dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga, kerabat, pihak yang berwajib atau dari pemerintah sendiri. Kemudian yang tujuan khusus yaitu mengetahui dan mendeskripsikan peran dari berbagai pihak seperti keluarga, kepolisian, bahkan dalam diri pelaku sebagai upaya memberhentikan penyimpangan perilaku sosial tersebut. Di sini manfaat penelitian juga ada 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Teoritisnya yaitu memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat umum, terutama remaja, mengenai peran pihak kepolisian dan pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian adu burung merpati. Yang manfaat praktis yaitu di sini ada 2. Yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam kehidupan kedepannya agar mengetahui dan memahami bahwa perilaku tersebut adalah perilaku negatif yang tidak patut untuk dijadikan contoh. Kemudian yang kedua yaitu memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca mengenai peran orang tua dan keluarga yang sangat penting dalam menjaga dan mengamati pola perilaku sehingga tidak terjerumus dalam kegiatan yang negatif di luar lingkungannya. Nah, di sini di bab 2-nya yaitu kajian teori dan kerangka berpikir ya. Di sini saya membentuk sebuah bagan yang menggambarkan kajian teori yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu teori sosial. Nah, kan saya membahas mengenai penyimpangan perilaku dan perjudian. Otomatis 2 hal tersebut itu akan masuk dalam teori sosial. Nah, dalam penyimpangan perilaku nantinya akan ada bentuk dari perilaku menyimpang. Nah, bentuk dari perilaku menyimpang ini kita wajib tahu bahwa bentuknya ini tidak hanya yang negatif saja, tetapi bentuk perilaku menyimpang ini bisa dalam bentuk yang positif, seperti meskipun dia ini bentuknya menyimpang, tapi di situ akan mengakibatkan sebuah akibat yang positif begitu. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai faktor penyebab perilaku. Nah, di sini faktor penyebab perilaku menyimpang ini ada dalam diri individu itu tersebut, kemudian dari lingkungan sekitarnya atau dari sebuah kelompok. Yang ketiga yaitu penyimpangan campuran atau dari keduanya. Kemudian akan membahas mengenai faktor juga tapi dari salah satu tokoh. Kemudian ada penanggulangan perilaku. Kemudian yang kedua yaitu perjudian. Di sini terdapat definisi perjudian, kemudian definisi perjudian menurut sosiologis, dan yang ketiga menurut Undang-Undang Hukum Pidana. Yang akan saya bahas yaitu pasal 303 KUHP dan pasal 303 ayat 1 KUHP. Ya, di sini dari pasal 303 KUHP ini berisi tentang hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, yaitu menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja atau turut campur dalam perusahaan main judi.
Kemudian di pasal 303 ayat 1 KUHP ini juga membahas mengenai hal tersebut, hal yang sama. Yaitu barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Nah, untuk selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan mengenai penertiban perjudian, yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai sebuah kejahatan. Kemudian yang terakhir yaitu teori penanggulangan. Jadi di sini dari setiap kasus yang saya angkat itu akan ketemu penanggulangannya itu seperti apa begitu. Di sini beranjak di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tentunya dengan desain penelitian studi kasus. Nah, mengapa saya memilih studi kasus? Karena tujuan saya yaitu saya ingin memberikan sebuah gambaran yang mendetail mengenai latar belakang, sifat, karakter yang khas dari sebuah kasus. Jadi saya akan meneliti bagaimana perilaku yang ada di dalam lingkungan tersebut seperti apa, terutama dari pelaku tersebut ya. Begitu. Jadi saya akan menggali sifat atau karakter yang ada di dalam diri pelaku tersebut. Sehingga dibutuhkan studi kasus terkait untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya begitu. Kemudian lokasi penelitian, lokasinya ada di Kelurahan Peloso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Tepatnya berada di tanah lapang yang luas dan di sana saya mengamati bahwa kurang adanya pemanfaatan lahan di situ. Jadi digunakan oleh beberapa oknum yang pertama atau awal-awal dulu begitu, sehingga sekarang menjadi tempat untuk adu merpati begitu. Sehingga di situ banyak masyarakat yang berkumpul di situ, sehingga nantinya pasti akan ada pengaruh-pengaruh yang negatif di situ. Kemudian subjek penelitian. Nah, di sini saya akan mengambil subjek penelitian dari pelaku judi tentunya. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak hingga remaja yang ikut dalam aktivitas tersebut, karena saya juga mengamati bahwa di situ ada banyak anak-anak hingga remaja yang ikut, mungkin dari orang tua mereka, mungkin bisa saja begitu. Kemudian yang ketiga yaitu warga terdekat dengan lokasi, karena di situ pasti akan berdampak pada mereka juga. Kemudian yang keempat yaitu pihak yang berwajib, karena di sini fokus saya adalah mengenai upaya atau penanggulangan dari pelaku perjudian gitu. Jadi pasti akan membutuhkan informasi dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi hal tersebut seperti apa. Kemudian fokus penelitian. Fokus penelitian yang saya ambil yaitu penyimpangan perilaku yang terjadi akibat adanya judi burung merpati yang ada di Kabupaten Peloso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Nah, kegiatan atau aktivitas yang terjadi ini kan pasti meninggalkan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian nantinya ada pihak keamanan atau pemerintah yang akan melakukan membubarkan massa yang ada di situ agar lingkungan tersebut bisa lebih baik begitu. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam, kedua observasi, partisipasi, yang ketiga yaitu dokumentasi. Pertama akan saya lakukan wawancara terhadap beberapa subjek penelitian yang saya ambil. Begitu. Kemudian yang kedua, observasi partisipasi. Nah, di sini saya akan belajar untuk mengamati perilaku mereka. Dan saya akan mencatat hal tersebut. Jadi observasi ini lebih kepada saya meneliti tersendiri. Jadi bukan beda dari wawancara yang akan saya lakukan. Jadi datanya ada dua, yaitu dari wawancara, dari yang mereka berikan informasi. Kemudian yang observasi, yaitu saya sendiri yang akan mengamati dari lingkungan tersebut seperti apa. Kemudian yang ketiga, yaitu dokumentasi. Nah, dari dua hal teknik tersebut, saya akan mengambil dokumen-dokumen atau informasi yang sudah saya dapatkan begitu. Sehingga nantinya itu akan memudahkan saya untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data.
Dan di sini saya juga mengambil 3 teknik, yaitu pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini reduksi data ini akan saya fokuskan kepada penelitian saya. Fokus penelitian saya seperti apa, nanti saya fokuskan terlebih dahulu di reduksi data. Kemudian yang kedua, dari penyajian data di sini, saya akan melakukan penyajian data dari data-data yang sudah saya lakukan begitu. Sehingga saya akan membentuk sebuah uraian singkat atau bagan atau saling mengaitkan pola antara satu sama lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari adanya data-data yang sudah saya kaitkan, saya polakan, nanti akan memudahkan saya untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan mengenai bagaimana upaya dari lingkungan sekitar pelaku judi tersebut, dari pihak yang berwajib, dari keluarga, atau dari dalam diri individu tersebut. Gitu. Nah, di sini saya menyajikan juga daftar pustaka di sini, yang dimana daftar pustaka ini juga berisi tentang mengenai perjudian burung merpati yang sudah terjadi di dalam lingkungan yang akan saya teliti begitu, atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Begitu. Mungkin sekian presentasi proposal kualitatif dari saya. Mungkin dari teman-teman yang mereview bisa saya serahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Untuk review yang pertama mungkin bisa dimulai dari Fitri Aulia Rahman dengan NIM 01. Baik, bisa dikeataskan. Dari judul saya merasa tidak ada masalah apapun, sudah sesuai. Untuk yang bab 1 pendahuluan, jadi next. Ini sebenarnya juga sudah tidak ada masalah, namun di urgensi penelitian bisa dicantumkan di sana ya, urgensi penelitiannya itu seperti apa. Next. Untuk yang rumusan masalah, menurut saya juga tidak ada masalah, karena sesuai dengan yang diinginkan Profesor ya, ada bagaimana, namun mungkin ada yang pertanyaan mengapa itu tidak ada di sini, namun yang tujuan penelitian maupun manfaat penelitian saya rasa sudah sesuai. Next. Untuk yang di sini juga sudah tidak ada masalah, sesuai dengan bagannya ya, sudah bagus. Next, di metode penelitian. Nah, di sini di desain penelitian mungkin bisa dijelaskan mengambil desain penelitian studi kasus berdasarkan ahli siapa. Di subjeknya juga untuk penjelasan pihak berwajib itu seperti siapa saja, polisi atau bagaimana yang dimaksud itu seperti apa. Next. Sudah cukup dari saya, jadi di urgensi saja sama desain penelitian dan subjek penelitian mungkin bisa diperbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ke reviewer kedua. Oke, perkenalkan nama saya seperti channel di 2104002 Saya akan mereview ya, dari proposal dari Mbak Dia. Bisa di bagian judul Mbak. Oke, sebenarnya sudah tidak ada masalah di 4 bagian judul ya. Sudah bagus, mungkin bisa next. Di latar belakang sudah bagus semuanya, kompleks seperti yang sudah dijelaskan, mulai urutan permasalahannya hingga cara penyelesaiannya sudah bagus juga, sudah dijelaskan secara kompleks juga. Mungkin next.
Saya juga setuju di bagian rumusan masalahnya Mbak Biar. Dari review pertama mungkin bisa dikasih mengapa gitu. Karena kan kalau metode penelitian kualitatif itu kan ada bagaimana dan juga mengapa gitu. Untuk manfaatnya itu mungkin bisa ditambahkan kata diharapkan seperti yang sudah dianjurkan oleh Prof. Sarmini. Itu saja. Bisa next. Nah, untuk bagian teori ini, teori penanggulangan itu tadi tidak dijelaskan spesifiknya itu seperti apa dari menurut ahlinya juga dan bagaimana cara menyelesaikan dalam kasus ini juga bagaimana mungkin pada PPT ini bisa dijelaskan di slide yang baru. Karena kan saya sebagai orang awam kan juga tidak tahu itu teori penanggulangan itu seperti apa. Begitu. Saya next. Untuk mungkin yang itu ya subjek penelitian mungkin anak-anak hingga remaja itu difokuskan pada usia anak-anak hingga remaja usia berapa tahun ya, mungkin itu lebih difokuskan lagi karena anak-anak hingga remaja itu kan banyak juga. Kalau tidak dikasih fokus untuk usianya usia berapa itu kan akan sangat membingungkan untuk mengumpulkan data partisipan dalam penelitian ini karena ini kan studi kasus juga ya harus ada kayak tabel-tabel seperti yang sudah dijelaskan Profesor Mini kemarin. Nah, mungkin seperti itu. Selebihnya saya juga setuju dengan Mbak Fitri Aulia Rahman. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Yuniar. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mereview dari PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Di sini mungkin masih banyak ya untuk perbaikan dari PowerPoint maupun dari proposal saya nantinya. Dan terima kasih sudah memberikan masukannya kepada saya. Jadi saya akan merevisi lagi, akan memperbaiki lagi agar nantinya bisa terlihat lebih baik begitu. Baik, untuk presentasi dan review hari ini mungkin sudah dapat dicukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.